Lalu kita sudah bahas terkait dengan jarak titik terhadap titik, lalu jarak titik terhadap garis. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan jarak titik terhadap bidang. Ya, jadi bagaimana jarak titik ke bidang seperti ini. Oke, sebelum kita membahas yang jarak titik ke bidang, kita bahas yang ini sedikit saja. Nah, ini ada contoh 4. Diketahui ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, titik P pada pertengahan FG ini ya ada P. Jarak titik A dan garis DP D ke P. Berarti yang ini ya, D ke P. Berapa jarak titiknya? Nah, dari sini kalian bisa lihat nanti ada segitiga yang bisa kalian bentuk dari gambar ini. Segitiga apa? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada DAFG. Jadi ini sebetulnya DAFG ini adalah bidang. Ya, bidang DAFG. Tapi ini belum berbicara jarak titik terhadap bidang, ya. Di sini kalian bisa lihat ada DAFG di mana GF-nya GP itu adalah 3 cm. Mengapa 3 cm? Karena GP setengah dari GF, ya. Lalu DG-nya sendiri, D ke G itu adalah diagonal, ya, diagonal sisi. Artinya kalau dia 6, ya sisinya 6, maka dia 6 akar 2. Ingat ya yang kemarin untuk menentukan diagonal. Kalau diagonal ruang 6 akar 3, ini kebetulan diagonal sisi 6 akar 2. Nah, berikutnya kalian perhatikan yang ditanyakan itu adalah A ke DP, ya. Jadi jarak antara titik ke garisnya garis DP, ya. Jarak antara titik ke garis DP yang mana nanti ternyata yang diambil, ya. Nah, berarti titik A ke DP ini ya. Nah, kalau digambarkan, oke. Nah, berikutnya kita lihat ternyata jarak titik A ke DP itu ada di Q. Nah, dia tegak lurus. Kalau melihat sepintas seperti ini kan kelihatannya kayaknya kita langsung saja tentukan AD-nya. Oh, ternyata dalam hal ini dari A ke D dia tidak membentuk suatu sudut yang tegak lurus gitu ya. Yang dia hanya dia tegak lurusnya ternyata ada di sini, ya. Ini kalau melihat gambar ini ya, gambar ini. Tapi pada saat kita buat seperti ini kita kelihatan ternyata yang jarak antara A dengan garis DP ternyata tegak lurusnya ada di titik Q ini, ya. Jadi jarak pandangnya. Nah, dari sini kalian bisa lihat kita punya sebuah segitiga. Sekarang kita pandang adalah ADP. Nah, kita akan mencari berapa AQ ini. Jarak A ke garis DP itu adalah AQ, ya. Di sini ada penggunaan Pitagoras, tapi solusi terakhir dia tidak menggunakan Pitagoras. Mengapa? Kalau kalian menggunakan Pitagoras, AD diketahui, DQ-nya tidak bisa kita ketahui. Kalau kita menggunakan ini, AP ini bisa diketahui, tapi PQ-nya tidak bisa diketahui. Mengapa? Karena perbandingan antara DQ dengan QP itu tidak sama, dan kita tidak tahu berapa perbandingannya. Nah, dalam hal ini, walaupun ini APQ adalah segitiga siku-siku, kalian tidak bisa menggunakan Pitagoras. Jadi ada beberapa soal ternyata terkadang tidak bisa dia hanya selesai dengan semuanya Pitagoras. Itu walaupun dia bentuknya siku-siku. Nah, maka di sini nanti akan muncul perbandingan atau kesamaan dari sebuah segitiga. Jadi kalian lihat segitiga ADP. Ini ya. Nah, kalau alasnya ini berapakah tingginya? Nah, sekarang dari sini kalian bisa perhatikan. Kalau alasnya DP, maka AQ adalah tingginya. Kalau alasnya AD, maka tingginya adalah dari sini ke sini. Nah, taruhlah misalkan ini adalah R, PQR, R berarti di sini ya. Nanti ada PR di sini. Nah, jadi di sini ini dalam hal ini kalian menggunakan konsep sebetulnya konsep kesamaan segitiga, tapi dengan alas dan tinggi yang berbeda. Jadi kalau mandangnya alasnya di DA, maka tingginya itu di sini. Kalau mandang alasnya di DP, maka tingginya dia di sini. Nah, itu sebetulnya yang digunakan dalam konsep ini. Nah, ini muncul. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ini. Nah, kalau begitu apa yang harus saya cari?
Ternyata ada beberapa yang bisa kalian cari. Pertama adalah DP. Bagaimana mencari DP? Apakah kita bisa menggunakan Pitagoras? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kenapa bisa? Karena siku-sikunya ada di G. Jadi 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Sehingga diperoleh. Nah, ini 9. Ternyata DP-nya itu 9. Sampai sini paham? Paham. Ya. Sekarang untuk apa kita menemukan DP? Kita akan menggunakan konsep luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Masih ingat nggak? Setengah Alas kali Oke. 2. Setengah alas kali tinggi ya. Betul nggak? Setengah alas kali tinggi. Benar. Nah sekarang kalau segitiga, kalian perhatikan segitiga APD. APD ya. APD. APD. Segitiga ini kalau alasnya DP, maka tingginya mana? RP. Nah, kalau alasnya DP, alasnya DP. AQ, Bu. AQ ya, berarti AQ. DP kali AQ. AQ ya. Oke. Sekarang kalian Ya. pandang lagi segitiga yang kedua. Segitiga yang pertama tetap ya, maksudnya segitiganya tetap sama, tapi alasnya beda. Kalau alasnya AD, maka tingginya PR. PR ya. Oke. Pertanyaannya, AD diketahui? Iya, diketahui. Nah, PR bisa diketahui? PR Bisa. bisa ya? Nah, PR itu Bisa. bisa diketahui? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenapa? Karena sebetulnya ini siku-siku di sini, ya. Karena siku-siku di sini, kalian bisa tahu berarti DP dengan DR tuh kan ada hubungan. Nah, DP-nya tadi berapa? Iya. 9 ya. 9. Nah, DR-nya berapa DR? 3. Ya ya. Nah, ini 9 ini 3. Berarti 9 kuadrat kurangi 3 kuadrat, maka ketemulah nanti PR. Paham? Paham. Paham, Bu. Oke, kita lihat ya. Oke. Biar. Nah, di sini kalian bisa lihat sekarang. Luas segitiga ADP yang tadi Ibu tulis itu adalah DP kali AQ, DP kali AQ atau QA, ya. Lalu setelah DA, DA-nya yang ini kali PR, ya. Nah, ini kenapa? Karena dia sama-sama segitiga, ya. Dia sama-sama segitiga. Hanya alas dengan tingginya yang berbeda. Kalau kita memandang segitiga itu dari sisi DA sebagai alas, maka tingginya adalah PR. Kalau kita memandang segitiga itu DP sebagai alas, maka tingginya adalah AQ. Nah, di sini DP tadi diketahui 9. AQ ditanyakan, betul? AQ yang ditanyakan, betul? Oke, tengah ini habis ya. Ini bisa habis. Lalu DA-nya 6. Nah, PR-nya tadi berapa PR-nya? PR berapa tadi? PR 72. 6 akar 2. Berapa PR? 6 akar 2 ya? Iya, Bu. 6 akar 2. 6 akar 2. 36 kali 2, 72 kan? Betul? Iya. Oke. Ya. 6 akar 2 ya. Jadi kalau ditanya PR ini 6 akar 2 dari mana? Kan tadi kalian sudah tahu ya bahwa 9 pangkat Iya, 2 Bu. kurangi 3 pangkat 2. Ya kan? Iya, Bu. Oke. Iya, Jadi 6 akar 2 sehingga diperoleh AQ itu adalah sebetulnya kalau mau dibuat rumus AQ sama dengan DA dikali PR dibagi AQ. Dikali AQ dikali DP, sorry kok AQ sih. Kan AQ-nya ditanya. Nah, ini ya kali ini DP. Betul nggak? Yang ini. Bu. Ya, DA kali PR setengahnya habis dibagi DP itu adalah AQ. Nah, DA-nya berapa? Tadi DA-nya itu 6. Lalu PR-nya berapa? PR-nya 6 akar 2 dibagi DP-nya itu 9. Nah, ini kan bisa habis katanya. Ini jadi berapa? 9. 3 ini 2 kan? Ini 3 ya? Iya. Ini habis. Ini sisa 2. Jadi jawabannya 4 akar 2. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Paham? Paham. Oke. Cara yang lain kalian boleh sebetulnya menggunakan Pitagoras.
ini kalian harus memisalkan kalau ini adalah X, sementara DP adalah 9, maka ini 9 min X. Kalian harus cari ini kan sama ya, ini 9 juga. Nah, nanti yang pertama adalah cari segitiga ini. Yang pertama, ini segitiga 1. Lalu yang kedua cari segitiga yang kedua, yang ini. Segitiga 2. Nanti dari 1 dan 2 dia memiliki AQ tinggi yang sama, ya. Maka nanti di AQ sebelah sini sama dengan yang sebelah sana ya, sama dengan yang sebelah sini. Disamakan. Nah, ini kesamaan segitiga ini. Lalu nanti dicari X-nya berapa. Nanti X-nya ketemu, masukkan lagi ke dalam AQ ini. Nah, sehingga didapat jawabannya tetap harus 4 akar 2. Sebenarnya bisa juga menggunakan cara Pitagoras ya. Jadi kalau pakai Pitagoras, langkah pertama adalah ibu hapus dulu ya biar nggak bingung ya. Jadi kalau nyari Pitagoras, ini kan tadi kita pakai luas segitiga ya. Kenapa? Karena kita memiliki segitiga yang sama tapi alas dan tingginya berbeda. Kalau pakai Pitagoras, berarti ini dimisalkan sebagai X. Karena DP itu kan 9, maka dari sini sampai sini itu adalah 9 min X. Paham sampai sini? Paham. Nah, berikutnya ini kan AQ itu tegak lurus di sini kan? Ini ya, tegak lurus kan? Ini kan tegak lurus nih. Artinya apa? Ini segitiga siku-siku. Yang ini juga siku-siku. Jadi ini siku-siku. Yang ini juga siku-siku. Ibu kasih warna lain. Nah, ini juga siku-siku. Betul nggak? Ya kan? Iya. Jadi ada dua segitiga siku-siku. Nah, yang siku-siku kuning itu ini 9. Biar kelihatan jangan kuning, hijau saja. Nah, yang hijau. Kenapa? Warnanya terlalu terang. Terlalu terang. Ya, makanya ini mau ibu ganti. Warna biru. Biru, kelihatan? Iya, kelihatan. 9 ya. Oke. DP sama AP kan sama ya kan? Betul nggak sama? Iya. Sama kan? Iya. Sehingga segitiga ini kan AP ini 9. Kenapa? Karena DP 9, AP sama dengan DP. Nah, dari segitiga ini kita tahu bahwa siku-siku di sini. Oh, berarti ini mencari ini akar dari 9 kuadrat kurangi 9 min X kuadrat. Ya kan? Iya. Nanti ini siapa? Ini adalah AQ. Nah, AQ yang kedua itu yang warna merah. Ibu kasih merah sekarang. Nah, merah. Oke, warna merah. Kembali ke merah. AQ yang kedua yang merah itu adalah akar dari mana? Coba yang ini. Berarti kan siku-siku sini. AQ yang merah mana dengan mana pasangannya? Ayo. 6 kuadrat kurangi X kuadrat kan? Betul nggak? Iya, Bu. Benar. Berikutnya apa? Nah, karena ini sama-sama AQ, maka ini kan bisa disamakan. Jadi 9 kuadrat min 9 min X kuadrat sama dengan 6 kuadrat min X kuadrat. Jadi AQ1 itu sama dengan AQ2. Jadi oke, AQ1 sama dengan AQ2 ya. Sehingga diperoleh nanti ini warna biru tua. AQ1 sama dengan AQ2. Sampai sini kalian bisa kebayang nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Masih ingat pelajaran waktu kelas 10 rasional irasional. Nah, ini adalah rasional atau irasional. Ini irasional ya, pakai akar-akar ya. Jadi akar kiri sama dengan akar kanan. Nanti supaya hilang akarnya dua-duanya dikuadratkan. Nah, kalau nggak mau ada akarnya, ini berarti AQ kuadrat. AQ kuadrat, ini AQ kuadrat. Sehingga nanti akarnya akan hilang dengan sendirinya. Nah, dari sini kiri sama dengan kanan, silakan diproses. Nanti ketemu berapa X-nya. Nah, X itulah nanti yang ada di sini. Nah, masukkan lagi ke sini. Kalau X ini sudah ketemu, ini 6, kan ini AQ ini bisa dicari. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, silakan nanti dicoba. Jawabannya harus 4 akar 2 juga. Ya, silakan nanti dicoba deh masing-masing ya. Ibu mau lihat nanti apakah kalian paham untuk proses dengan cara ini. Artinya ya dalam matematika memang tidak selalu satu cara, kadang dia bisa berbagai cara.
Kalian menggunakan logika pun bisa sebetulnya, ya, hanya tidak menggunakan proses. Tapi terkadang dengan proses itulah kalian nanti akan belajar lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, kalian sekarang perhatikan ini. Ada sebuah garis tegak lurus bidang. Ini sebetulnya konsep awal untuk menentukan jarak titik ke bidang, ya. Mengapa? Bayangkan kalian sedang berdiri di sebuah ruangan atau sekarang lagi duduk nih di suatu ruangan. Perhatikan mata kalian atau perhatikan ya. Rasakan mata kalian saat menatap salah satu bidang yang ada di depan kalian. Nah, pada saat kalian lihat gitu ya. Ibaratnya ini, misalkan ini adalah mata, ini kalian nih, ini matanya. Nah, mata kalian menatap sebuah bidang, maka untuk menentukan jarak posisi kalian gitu, mata kalian itu ke bidang ini ya, yang ada di sini, itu diambil, itu bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini, tapi yang diambil adalah tetap salah satu titik yang ada di sekian banyak bidang itu. Dan titik yang diambil adalah yang tetap tegak lurus, gitu ya, tegak lurus. Jadi konsepnya tetap sama. Dia adalah diambil hanya yang bagian tegak lurus, gitu ya. Sehingga diambillah sebuah titik nanti akan menjadi penentu bahwa mata kalian dengan salah satu titik yang ada di bidang itu, dia nanti pas ditarik garis tetap membentuk garis tegak lurus. Nah, inilah konsep awal dari jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik ke bidang dengan ke garis konsepnya sama. Nanti yang diambil hanya satu titik yang ternyata dia membentuk garis tegak lurus. Jadi kata tegak lurus itulah nanti yang menjadi kata kuncinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya. Jadi kalau misalkan ini nih, ini ada kalian di sini. Nah, ini matanya. Lalu ini ada bidang nih, ada dinding di sini, gitu ya, ada bidang, misalnya di dinding, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan jarak kalian? Patokannya adalah matanya ke dinding ini, gitu ya. Maka diambil itu bukan kemana-mana, kalian nggak boleh ngeliatnya kemana-mana, gitu. Tapi yang dilihat itu hanya ada satu nanti, satu titik saja. Di mana yang dilihat? Oh, ternyata yang dilihat itu adalah yang ini. Jadi pada saat dia membentuk garis tegak lurus, gitu ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, Bu, terus menentukan ininya gimana? Nah, nanti saat kalian lihat nanti di bidang itu, nanti akan kelihatan. Nanti di sini yang tegak lurus di bidang itu, kalau di dalam wujud kalian di bidangnya akan kelihatan. Ya, jadi seperti inilah konsepnya. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian akan lebih cepat memahami karena setidaknya kalian sudah pernah mengerjakan soal latihannya, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Ini Bu ngambil satu contoh yang di sini. Setelah itu kita akan lihat pembahasan kita yang kemarin latihan ulangan. Latihan ya? Kemarin latihan minggu lalu. Ibu ambil contoh yang di latihan kemarin, lalu Ibu akan mengambil, akan memberikan nanti permasalahan untuk coba kalian kerjakan, ya. Contoh yang pertama silakan dilihat, ini rusuknya ada 10 nih. Jarak titik A ke bidang BDHF. BDHF itu yang ini, ya, yang warna ungu ini, pink atau ungu ya, pink ya. Oke, jadi jarak titik A ke bidang BDHF. Bagaimana menentukan jarak titik A ke bidang BDHF? Ya, jarak titik A ke bidang BDHF itu diwakili oleh panjang AP. Sekarang kalian lihat, bidang kalau misalkan nih, patokan kaki kalian, bayangkan kaki kalian ada di lantai. Oke, bayangkan kaki kalian ada di lantai. Bisa terbayang? Atau sekarang lihatlah kaki ujung kaki kalian kalau kalian lagi berdiri nih, atau lagi duduk lah ibaratnya ya. Lalu di depan kalian ada dinding, ya, di depan kalian ada dinding. Jarak kaki kalian, mata kaki kalian ke dinding itu kira-kira akan ini ibaratnya ini kaki kalian nih, ini dindingnya ya. Jarak dari akses ke dinding ini itu nanti diambilnya ke sini, yang Ibu gambar ini,
Atau cukup ke sini saja? Yang merah aja, Bu. Oke, yang merah ya. Paham enggak? Iya. Mengapa yang merah? Paham. Paham, Bu. Mengapa yang merah? Mengapa yang merah? Tegak lurus, Bu. Kalau kalau ibu tarik garis seperti ini nih, nah ini ya, bisa kalian lihat ternyata yang tegak lurus dengan kaki kita, pandangannya itu ada di titik ini, dia di sini, dia bukan di garis yang lain ternyata. Bisa dipahami? Bisa. Jadi, oke, kita kembali lagi ke sini. Karena yang dicari adalah AP, sementara kita tahu bahwa AP itu adalah setengah AC. Jadi kalau kalian tarik ini ke sini, ini adalah AC, diagonal. Nah, kalian tahu bahwa ini 10 akar 2, betul? Iya. Maka AP itu adalah setengah dari 10 akar 2. Ya. Iya, Bu. Benar. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Mudah kan? Mudah. Mudah. Ini kebetulan yang mudah ya. Oke. Pembahasan latihan soal kita kemarin. Ditetapkan. Nah, ini sebetulnya masih berbicara jarak titik ke garis. Ini belum jarak titik ke bidang, betul? Garisnya adalah TC. Ibu akan membahas 2 soal yang kemarin. Satu jarak titik ke garis, satu jarak titik ke bidang. Ibu melihat ada beberapa jawaban yang sepertinya harus bukan berarti keliru ya. Usaha kalian sudah bagus, sudah mencoba gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Malah nanti kalian akan bisa melihat di mana sih yang harus saya cek kembali gitu ya. Sehingga konsep nanti yang digunakan itu tidak keliru gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kalau yang kalimat yang ibu tuliskan di sini itu ibu gambarkan seperti ini. Jika ditetapkan panjang rusuk alasnya adalah 5 cm, kan ibu minta sketsa bangun atap rumah tersebut. Nah, ibu hanya buat sketsanya seperti ini. Ya, sketsanya ibu tampilkan. Gambarkan sketsa bangun atap rumah tersebut. Gambar kalian sudah betul kemarin begini? Nah, iya, Bu, benar. AB-nya 5 gitu ya. AB-nya 5, ini 5 berarti ini 5 juga. Lalu di sini katanya apa di sini? Tinggi bangunan 13 cm, berarti TO ya 13. Tinggi bangunan TO itu 13. Berapa jarak satu titik alas bangunan ke ruas garis di hadapannya? Nah, di gambar ibu dimisalkan jarak titik alas itu kan A. Jadi ibu mengambil jarak A ke TC. Itu adalah titiknya AP. Diambil titiknya adalah P, maka garisnya adalah AP. Kenapa? Karena ini yang tegak lurus. Oke. Dari gambar bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya, oke. Nah, sekarang kalian lihat lagi di sini. Kalau ini 5, ini 5, maka AC berapa? AC berapa? Bisa 5 akar 2, Bu. 5 akar 2. 10. 10. AC berapa? 5 akar? 5 akar 2 5 akar 2, Bu. Oke, 5 akar 2 AC-nya. Oke. Mengapa 5 kuadrat 5 kuadrat ditambahkan berarti 25 kali 2 berarti 5 akar 2 ya. Karena dia diagonal kan kalian sudah tahu 5 akar 2, nggak perlu dihitung pun sudah tahu. Diagonal sisi ya. Nah, berikutnya bagaimana menentukan AP? Kalau yang menggunakan Pitagoras, kemarin ada ibu lihat yang menggunakan Pitagoras. Berarti kalian cari TA atau TC. TA itu sama dengan TC, betul? Betul. Betul ya. Mengapa? Karena ini kan segitiga limasnya beraturan. TA sama dengan TC sama dengan TD sama dengan TB, gitu ya. TA sama dengan TC. Kalian perhatikan segitiga AOT. Gambar. TO ini adalah tinggi 13. Ini A. AO, oke. AO itu berarti setengah 5/2 akar 2. Betul? 2,5 akar 2. Apakah betul? Iya, betul. Betul ya? Ya. Oke. Nah, Betul. berikutnya bagaimana mencari AT? Di Pitagoras. Pitagoras, kenapa? Karena siku-siku
13 kuadrat ditambah 2,5 akar 2. Nah, ada yang menjawab kemarin, ini AT-nya 13 kuadrat tambah 2,5 kuadrat. Akar 2-nya terlupakan. Hati-hati ya. Kenapa? Karena AO itu adalah setengah dari diagonal AC. Jadi AC itu adalah 5 akar 2, bukan 5 saja. Oke, 5 akar 2 diagonal ya. Dan AO itu adalah setengah AC. Paham ya? Paham. Oke. Nah, berikutnya setelah AT kita peroleh, kita tahu bahwa AT sama dengan AT-nya jadi berapa ini? Akar berapa? Silahkan dihitung. Ini 13 kuadrat 169 ditambah 2,5 akar 2 kuadrat. Kalau tidak salah 181,5. Ini 13,5. Tolong dicek. Siapa tahu ibu yang salah ngitung? 13,5, betul kah? Betul, Bu. Betul ya. Oke, AT 13,5. Keep. Kalian simpan ya. Nah, kalian tahu tadi bahwa AT sama dengan TA. Ya, AT sama dengan TC atau TA sama dengan TC. AT sama dengan CT atau sama dengan TA. AT atau TA sama dengan TC. AT TA ya, sama aja. TA sama dengan TC. Berarti TC 13,5. Nah, perhatikan lagi di sini. Nah, perhatikan segitiga ACT. Segitiga ACT. Oke, perhatikan ya. ACT. Ibu gambar. Ini T, segitiganya. Ini A, ini C. Segitiganya kira-kira seperti ini enggak? Apakah segitiga sama kaki? Ya, Bu. Ya, betul. Karena AT sama dengan TC. Jadi ini 13,5, ini 13,5. Ya kan? Lalu AC adalah diagonal tadi 5 akar 2. Gitu ya. Nah, lalu perhatikan lagi, kalau ini kita tarik, ini O berarti. Nah, ini tinggi. Kita tarik dia ke sini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini dijamin sama dengan ini? Ya, Bu. Dijamin sama? Bisa jadi Bisa jadi sama. Bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Ingat kayak yang tadi. Ini kita misalkan X. Ini berarti berapa? 13,5 min X. Mengapa? Karena belum tentu sama antara pembagian ini 13,5 min X. Mengapa? Dari sini ke sini kan 13,5 nih. Berarti ini hanya 13,5 min X. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi saat menggunakan Pitagoras kita nggak bisa 13,5 dibagi 2 langsung. Kenapa? Karena belum tentu kalau ini adalah di dalam gambar tadi kan P ya. Kalau ini adalah P, belum tentu TP itu sama dengan TC. Ini belum tentu. Gitu ya. Sehingga ini nggak bisa kita biarkan sama dengan. Oleh karena itu solusi untuk mendapatkan ini kalau nggak pakai Pitagoras berarti menggunakan apa? Perbandingan. Gunakan kesamaan segi 3. Perbandingannya 6. Sekarang apa yang harus kalian gunakan? Cari luas segitiganya. Setengah kali alasnya yang mana? Tinggi. Pandang AC sekarang. 5 AC kali kalau alasnya AC berarti tingginya TO tuh. Oke. Lalu berikutnya alasnya TC, pangkat tingginya AP. Siapakah AP? Siapakah AP? Siapa AP? Jarak titik A ke garis jarak titik A ke garis
TC. TC, yaitu dia berada di titik P tadi. Nah, sehingga AP ini sebetulnya yang ditanyakan. Ya, Bu. Nah, sehingga AP sama dengan AC kali TO dibagi TC. TC sama dengan AC-nya berapa? 5/2. 5 akar 2. TO-nya berapa? TO 13. Belum diketahui, Bu. 13 kan? Kan udah diketahui di soal. 13. Ah, Bu. TC-nya 13,5. 13,5. Nah, berapa jawabannya? 5 akar 2 dikali 13 dibagi 13,5. Berapa jawabannya? Yo, hitung. Kalkulator. Berapa? Ayo, berapa? Berapa jawabannya? 5 akar 2 kali 13 bagi 13,5. Berapa jawabannya? 6,8. 6,8 kurang lebih ya. Ya. Jelas? Jelas. Nah, untuk meyakinkan silakan coba gunakan Pitagoras tapi dengan konsep yang tadi. Apa bu konsepnya? Gunakan X dengan 13,5 min X. Hasilnya harus 6,8. You understand? Ya, Bu. Sudah paham? Yes. Bisa. Bu. Bisa. Inilah dunia dimensi 3. Apakah rumit? Susah. Susah. Tapi nggak terlalu susah kan? Karena memang matematika wajib. Tapi kalian nanti kalau mau SBMPTN, kalian akan belajar ke bidang yang lebih luas lagi. Ya, untuk matematika wajib, kalian hanya belajar sampai ke jarak titik ke bidang. Jadi tidak belajar tentang jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang, itu tidak dipelajari. Ya. Untuk nanti SBMPTN kalian biasanya akan dipelajari setelah sesi SMA-nya selesai. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal yang ini. Nah, ini terkait dengan kalau tadi kan jarak titik ke garis. Sekarang jarak titik ke bidang, ya. Bidangnya kebetulan adalah bidang 4 beraturan. Jadi di sini ada segi 4 beraturan TABC, tapi bentuknya seperti limas. Ya, alasnya segitiga. Jadi kayak limas tapi dengan alas segitiga ABC, ya. Makanya TABC. Nah, di sini panjang rusuknya 6 cm. Panjang rusuk 6 cm, artinya AB, BC, AC, nah itu 6 cm, ya. TA, TB, TC gitu, lihat 6 cm. Nah, sekarang karena dia beraturan ya, ini kan beraturan kan limasnya. Jelaskan dengan terlebih dahulu membuat sketsa gambar. Nah, sketsa gambarnya seperti ini. Mungkin kalian menggambar yang sama gitu ya, seperti yang Ibu buat. Pertanyaannya adalah berapa jarak titik T ke bidang ABC. Nah, kalian silakan perhatikan jarak titik T ke bidang ABC. Nah, di sini berarti kan tadi sama. Kalau ini bentuknya datar, kalian melihat sekarang ke bawah gitu ya. Lihat pandanganmu ke pada saat kalian melihat buku, misalnya gitu ya. Lihat matamu ke buku. Maka jarak titik, tapi bukunya berada tepat di bawah kalian gitu, bukunya berada tepat. Jadi jarak mata kalian ke buku yang ternyata dia berada lurus di tempat kalian, itu nanti akan berada di tengah-tengahnya. Jadi ibaratnya ini mata kalian, ini buku gitu ya. Maka nanti titik yang diambil itu nanti yang membentuk tetap garis lurus. Nah, ternyata kalau pada gambar ini dia berada pada titik tengah-tengah. Jadi kalau kita tarik dia di bagian tengah ini ya, C ke AB itu ada di P, A ke BC itu ada di sini. Itu semua ternyata dia bagian yang titiknya itu adalah Q, itu adalah titik tengahnya. Nah, titik tengah Q ini, TQ inilah yang merupakan sebetulnya jarak titik ke bidang AB, CD. Ya. Nah, sekarang
kita akan lihat di sini bagaimana cara menentukannya gitu. Menentukan permasalahan ini. Ini sebetulnya sama juga kayak yang tadi ya. Ini sama juga kayak yang tadi. Thank you. Mengapa? Karena PQ, QC itu belum tentu sama. PQ sama QC belum tentu sama. Gitu ya. Ini yang jadi permasalahan kita. Kan dia segitiga sama segitiga apa namanya? Sama sisi ya. Kalau ini T, ini A, ini B. Dia kan tadi gini kan? Betul nggak? Nah, berarti ini P. Berarti harusnya di sini ya. Ya. Betul? Oke. Betul. Betul. Sehingga diperoleh TP sama dengan akar dari 6 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Betul? Betul, Bu. 36 kurangi 9 Akar 27. akar 27 3 akar 3. 3 akar 3. Oke, sampai sini kita peroleh TP. Sudah ya? 3 akar 3, sorry. 9 kali 3 27. 3 akar 3. Jadi TP adalah 3 akar 3. Keep, simpan. TP adalah 3 akar 3. Jadi ini 3 akar 3. Nah, berikutnya kita kan tadi melihat jarak titik T ke bidang ABC itu adalah TQ. Ini ya, yang TQ ini ya. Tapi kita tidak tahu bahwa apakah ini sama dengan ini. Kita tidak tahu. Oke, sehingga tidak bisa kita menggunakan begitu saja Pitagoras ya. Nah, sekarang berikutnya adalah cari, karena kita tahu bahwa ATB dengan TBC dengan ini ya, apalagi di sini T, lalu yang ini kita tarik sini TPC. Nah, coba lihat sekarang TPC. PC ini nih, PC berapa PC? Berapa PC? Bagaimana menentukan PC? Ayo, dari mana PC? Yang ini PC. Ini ada PC. Bagaimana menentukannya? Ini 3. Pitagoras Ini 6. Berarti ini PC sama nggak dengan TP? Sama ya. Mengapa sama? Ingat bahwa ini beraturan. Jadi karena ini sama, yang ACB ini kan sama-sama juga segitiga sama sisi kan, sehingga CP-nya juga dia 3 akar 3 sama dengan ATB, gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana menentukan PR? PR gimana caranya? PR gimana menentukan PR-nya? TC berapa? TC berapa tadi? TC 6, betul? 6 saja. 6 ya. Ya, Nah, bagaimana menentukan PR? sama ada, Bu. Sama ya. Ini kan tengah-tengah juga. Ini 3, ini 3. Betul nggak? Berarti ini 3 juga. Nah, hanya dia nggak, nilainya bukan 3 akar 3. Mengapa? PR. Karena siku-siku dia di sini, ini 3 akar 3. Berarti PR berapa? PR sama dengan akar 3 akar 3 kuadrat kurangi 3. Iya, dikurangi 3 akar 2. Ya, karena dia segitiganya di sini kan. PRC, siku-siku di R. Ya. Nah, berapa? 3 akar 3 kuadrat kurangi 3 kuadrat berapa? 3 akar 2, Bu. 18. Berapa? Berapa? 18. Akar 18 berapa? 3 akar 2. 3 akar 2. Oke, berarti ini 3 akar 2. 3 akar 2. Jadi pertama tadi langkahnya kita mencari TP. Ibu tulis lagi supaya kalian nggak bingung. Tadi TP diperoleh dari apa tadi TP? AT kuadrat AP kuadrat kurangi AP kuadrat.
AT-nya 6, AP-nya 3. Berarti ini 36 kurangi 9 akar 27, ini 3 akar 3. Step 1. Step yang kedua, tadi mencari PR ya. PR sama dengan akar dari berapa tadi? PR itu adalah PC kuadrat dikurangi RC kuadrat. Oke, PC kuadrat kurangi CR kuadrat atau RC ya. PC nya 3 akar 2 kuadrat 3 akar 3 kurangi 3 kuadrat, berarti jawabannya adalah 18 tadi, akar 18 ya. Akar 18 itu berarti berapa tadi? 3 akar 2. Oke, Akar 2. Oke, berikutnya sekarang kita gunakan kesamaan segitiga yang tadi atau perbandingan segitiga. Gimana? Kalau alasnya PC, maka tingginya TQ. setengah TC kali PC, setengah PC kali TQ. TQ ya, sama dengan setengah, satunya lagi TC. Sekarang kalau tadi PC, sekarang TC kali TR. PR. Siapa yang kita cari? TQ. TQ ya. TQ. Ini habis, sehingga TC dikali PR dibagi TQ PC. TC nya berapa tadi? 3 akar 3. TC say 6 Bu. 6, TC 6, PR 3 akar 3. PR 3 akar. Oke, PC 3 akar 3. 3 akar 3. 3 akar 3. Oke, kalian tahu bahwa PC sama dengan PT ya? Betul? TP, kok sini sih? TC ini sama dengan TP sama dengan TC. Itu ya? TP sama dengan PC kok. Nah, ini. TP sama dengan PC. Nah, jadi 3 akar 3 ya. Berapa ini jawabannya? Ini habis. Akar 3, akar 3, akar 6. Jawabannya 3 akar 6, betul nggak? Yo, betul dah. 3 akar 6. 2 akar 6 Bu. 2 akar 6. 2 akar 6 ya? Ini akar 3. Iya Bu. Akar 3. Akar 3 habis ya. Sisa 2 ya. Berarti jawabannya bukan 3 akar 6 tapi 2 akar 6. 6. Pas? Pas Bu. You understand? Ya. Yes. Nah, jelas ya? Ya, bisa dipahami. Bisa Bu. Sekarang silakan diperhatikan latihan 1. Nanti kalian yang coba untuk mengerjakan. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Kira-kira di mana harus kalian tarik garis? AFGD di mana? Ya, di mana coba? Di mana? Ini ya? Sini kan? Tahu nggak? Ya Bu. Ya. Benar. Silahkan Iya. nanti kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Nanti untuk mengerjakannya, apakah menggunakan cukup Pitagoras saja semua, atau kalian harus menggunakan seperti tadi perbandingan segitiga atau kesamaan segitiga? Ya. Sekarang latihan yang kedua. Silakan diperhatikan. Berapa jarak antara titik O dengan bidang TBC? TBC yang hijau. Yo, di mana berarti dia? EOP ya Bu. Hah? Di mana? Ayo. Di mana kira-kira? Oh, dengan bidang ini. Di mana? Itu Bu. Tengah-tengah?
Tetap Ya. sama. Ya, dekat C itu, Bu. Sini. Garis CB. Ini ya. Garis CB ini. Ya. Apakah ini? Apakah ini? Garis Ini? itulah Apakah mana? yang pertama. Yang pertama yang ini? Betul? Katanya ini? Silahkan ya. Silahkan kalian coba. Silahkan nanti dikerjakan. Ini ada 2 soal latihan untuk kalian coba kerjakan. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya, insyaallah. Silakan kalian nanti dibaca-baca slide-nya. Nanti ibu share kembali yang ada coretan-coretannya ya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami. Jadi intinya adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Konsep untuk garis ke bidang itu adalah sangat berkaitan atau sebagai dasarnya ada di jarak titik ke titik. Berbicara jarak titik ke garis maupun jarak titik ke bidang, itu diambil adalah titik di antara garis tersebut atau titik di antara bidang tersebut yang saat ditarik antara titik asal dengan titik di bidang atau di garis itu membentuk garis tegak lurus. Jadi kata kuncinya adalah carilah mana yang dia saling tegak lurus. Kalau kalian kesulitan untuk membayangkan dari gambar, maka praktekkan di rumah, dicoba. Oh, kalau saya berdiri di sini, lalu di depannya ada bidang, maka nanti posisinya seperti apa? Atau kalian praktekkan dalam bentuk misalkan ada pulpen, lalu ada titik misalkan. Oh, kalau pulpennya begini, lalu titiknya mau saya arahkan ke pulpen, berarti itu kan jarak titik ke garis. Oh, berarti di mana letak dia tegak lurus. Kalau dia bidang, maka kalian ambil buku. Oh, kalau saya punya titik ini, bidangnya ke sini, atau kalian silahkan digambar pakai. Oh Bu, bentuknya segitiga. Silahkan kalian buat kertas segitiga, gitu ya, kertas segitiga. Lalu ada titik, lalu dia ingin diarahkan pada segitiga di mana posisinya. Nanti kira-kira tegak lurus di mana, itu silahkan dipraktekkan. Dimensi 3 tidak bisa kalau kalian nggak praktek, gitu ya. Kalian tidak bisa hanya sekedar berimajinasi. Kalian nanti akan lebih banyak di mempraktekkan, menunjukkan, gitu. Itu terkait dengan dimensi. Oke semuanya, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita. Semuanya terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti Ibu akan share materinya yang sudah ada coret-coretan kita hasil diskusi bersama, supaya nanti kalian bisa belajar. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke. Di mana tadi? Tidak ada? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau semuanya jelas, Ibu akhiri, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selo ya, Selo. Pimpin doa, Selo. Halo teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Selo, terima kasih semuanya atas perhatian dan kerjasamanya dan diskusi kita di hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Arabian. Oke. Nanti PP-nya Ibu bagi ya.